Ibu membantu untuk mendiskusikan di kelompok 3 ini ya. Ada Fikri, ada Nanda, Rifki, dan juga Andini. Nah, dan Karyanti. Di sini tadi Ibu memberikan tugas terkait perbedaan dari ketiga SNI pakan tersebut. Kira-kira teman-teman apa yang membedakan dari ketiga SNI tersebut? Kira-kira bagian apanya? Ini sih Bu, untuk masa starter, grower, dan finisher itu yang membedakan itu seperti di asam aminonya ya, seperti lisin, terus triptofan, methionine, quercetin, dan methioninnya juga itu di dalam kandungannya juga berbeda. Oke, berarti yang membedakan adalah di bagian persyaratan mutu dari masing-masing ininya ya, masing-masing fasenya ya. Kalau dari segi deskripsi dan seterusnya itu cenderung sama. Nanda mau menambahkan terkait perbedaannya dari ketiga fase tersebut? Sambil dilihat ya kumpulan SNI yang Ibu kirimkan kemarin, mungkin Fikri bisa share screen biar teman-temannya pada tahu. Yang SNI Bu? Ya, yang kumpulan SNI. Ini kalau kita perhatikan di sini untuk ayam pedaging, oke. Starter langsung finisher dia ya. Yang pre-starter nggak ada di sini ya. Pre-starter yang tadi ya, yang nomor 910. Kita fokus ke nomor 910. 10-11, mohon maaf. 10-11 ya, yang pre-starter yang tadi ya, di sini tidak ada. Untuk nomor 10-11, kalau kita lihat, Mas, berarti PK-nya yang di atasnya itu ya. Kalau di sini, kalau yang kita lihat, yang terlihat sekali berbeda adalah yang pertama kandungan proteinnya. Ya kan, ini 19, ini 18, terus lalu juga di sini lemaknya bertambah. Untuk kadar air dan abunya tetap sama ya, CA-nya sama, P totalnya sama, P tersedianya juga masih sama, energinya sama, lisinnya dia mulai turun, lalu methioninnya juga turun, dan methylcysteine dan tokonya juga mulai turun. Jadi memang yang mulai menurun adalah si asam amino dan si proteinnya. Jadi semakin bertambahnya usia memang asam amino dan proteinnya akan berkurang, tetapi dia energinya akan bertambah. Ini ada yang mau menambahkan lagi terkait perbedaannya ini? Izin menambahkan ya Bu ya? Iya, gimana Mas? Mungkin pada saat pemberian pakan, contohnya pada saat pemberian pakan pada awal starter itu sekitar 8-20 hari yang tadi saya sebutkan. Kemudian untuk mungkin perbedaan lagi, pemberian pakan pada saat grower itu berapa hari, dan pada saat finisher juga itu berapa hari gitu perbedaannya. Mungkin bisa menambahkan jumlah harinya di sininya nggak ada ya di persyaratan di kumpulannya. Oke. Jadi Ibu catat di sini yang berbeda adalah dua hal. Yang pertama adalah umur dan yang kedua adalah persyaratan mutunya. Itu untuk garis umumnya ya. Oke, udah jam 9, kita kembali ke room utama untuk menjelaskan perbedaan dari ketiganya. Silahkan kembali ke room utama. Oke, sudah jam 9 dan sudah berarti kita kembali ke room utama. Tadi Ibu membantu diskusi ke kelompok 3. Jadi kelompok 3 itu sepakat ada 2 poin utama yang berbeda. Yang pertama adalah terkait umur atau fase pemberian. Nah, di fase pre-starter, tadi umur berapa sampai umur berapa, Mas? Pre-starter 0 sampai dengan pre-starter 8 hari, Bu. 8 hari. Lalu fase starter 8 sampai dengan 21 hari. 21 hari. Dan untuk fase finisher umur 21 hari, Bu.
sampai dengan lebih dia panen. Jadi ini adalah perbedaan dari masing-masing umur ataupun dari setiap fasenya ya untuk SNI, di garis bawah ya untuk SNI. Lalu berikutnya yang terlihat berbeda adalah di bagian persyaratan mutunya. Nah, Ibu mau minta pendapat kelompok satu, coba. Kelompok satu dari hasil diskusinya, apa yang terlihat berbeda dari ketiga fase tersebut? Silakan, atau kelompok lain yang ingin menambahkan, dipersilahkan. Dea Adelia, ada? Izin menjawab, Bu. Ayo kelompok Jadi, berapa? Kelompok dua ya? ya, Bu. Ini kelompok dua. Silakan, ayo. Jadi di antara 3 fase itu, di persyaratan mutunya yang paling berbeda itu di kadar protein kasar, Bu. Di mana dari fase pre-starter ke fase starter itu menurun, lalu ke fase akhir atau finisher itu juga menurun, Bu. Oke, ada yang mau menambahkan lainnya? Selain proteinnya yang berbeda, apalagi? Agil mau menambahkan, Agil, kenapa? Apa yang berbeda dari setiap ketiga fase tersebut? Memang yang terlihat berbeda ada di 2 poin ya, di umur dan di persyaratan mutu. Terkait mutu ini terutama protein, ada lagi yang mau menambahkan apa yang berbeda lagi? Silahkan, Bimo mau menambahkan? cukup, Bu. Cukup, Bimo, kelompoknya Bimo cukup. Oke, ada lagi tadi kelompoknya Fikri mau menambahkan nggak? Selain umur, terus mutu, tadi protein. Tadi juga kalau nggak salah Andini menjelaskan adanya penurunan dari kebutuhan asam amino ya tadi ya, kelompoknya Fikri ya. Jadi memang selain protein kasar, si asam aminonya antar fase juga cenderung turun. Kenapa? Karena di fase awal itu ada yang namanya penambahan jumlah sel atau namanya dia hiper apa? Kalau penambahan jumlah sel, hipertrofi. Jadi di fase starter ini adalah pembanyakan atau peningkatan jumlah sel. Sehingga untuk meningkatkan jumlah sel ini dia butuh protein dan asam amino dalam jumlah yang lebih tinggi. Nah, ketika dia sudah memasuki masa grower, maka dia proteinnya akan turun. Kenapa? Kalau dia proteinnya cukup tinggi, nanti proteinnya tidak akan optimal digunakan untuk pertumbuhan. Nah, di sini yang meningkat adalah energi metabolis. Jadi protein dan asam amino meningkat, tetapi energi metabolisnya dia meningkat. Kenapa? Karena dengan bertambahnya usia ini, dia aktivitasnya semakin banyak, dia juga butuh energi untuk pertumbuhannya, untuk gerak, untuk aktivitas, untuk melawan heat stress yang ada di lingkungannya, sehingga dibutuhkan energi yang jauh lebih besar kalau dibandingkan dengan fase awalnya. Nah, ada yang mau bertanya atau menambahkan lagi di sini dari perbedaan antara fase starter, terus fase grower ataupun fase finisher? Ada yang mau menambahkan? Silakan kalau yang mau menambahkan atau ada yang ingin bertanya, Bu, kenapa kok proteinnya berkurang? Kenapa asam aminonya berkurang? Kenapa? Izin bertanya, Bu. Iya, Rizky, gimana? Gini, Bu, kenapa pada masa pre-starter protein kasar lebih besar untuk kandungan pakan tersebut, dan pada ayam kebutuhan protein kasar yang waktu pre-starter tuh kenapa dia lebih dari kisaran 20-22%, Bu? Itu, Bu. Terima kasih. Bimo bertanya terkait kebutuhan protein. Jadi fungsi dari protein pada dasarnya adalah untuk pertumbuhan. Dan di protein ini yang dibutuhkan adalah si asam aminonya. Jadi si asam amino ini dibutuhkan oleh tubuh, dan kalau untuk di ternak unggas, di ayam broiler, ini sebenarnya lebih spesifik ke kecernaan asam aminonya ya, atau digestible amino acid-nya, DAA, bukan lagi di asam aminonya, tetapi kecernaan dari asam amino itu yang fungsinya itu untuk pertumbuhan. Nah, jadi karena dia fase awal, tadi sudah Ibu jelaskan dia mengalami yang namanya hipertrofi atau perbanyakan jumlah sel.
sehingga nanti diharapkan ketika dia sudah memasuki fase grower dia akan terjadi pembesaran sel. Disinilah dibutuhkan yang namanya banyak protein untuk menambahkan jumlah sel, ya. Jadi memang di masa awal ini untuk memperbanyak jumlah sel yang ada di tubuh dibutuhkan protein dalam jumlah yang cukup banyak. Bahkan itu ada beberapa strain juga yang menjelaskan kalau protein itu dibutuhkan sampai dengan 23 ataupun 24%. Nah, tadi kan kalau di SNI minimal 22% ya. Ada juga beberapa strain itu yang memacukan standar kebutuhannya adalah sekitar 23% atau di atasnya. Seperti itu. Jadi itulah pentingnya karena untuk di fase awal yaitu fase hipertrofi untuk penambahan jumlah-jumlah sel dalam tubuh ternak. Selain itu juga protein itu kan berfungsi untuk sistem tubuh ya, untuk sistem imun tubuh yang terbaik itu dengan protein. Kenapa? Kalau di fase awal itu biasanya kondisi imun tubuh ayam itu cenderung rentan, dia mudah sakit, dia pasti mudah terinfeksi dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya protein yang tinggi ini diharapkan mampu untuk memberikan sistem imun tubuh di tubuh dia yang jauh lebih baik. Nah, begitu. Sehingga nanti diharapkan dengan imun yang baik ini akan terjadi proses pertumbuhan yang baik, karena kalau di fase awalnya gagal, dia kedepannya akan sulit untuk tumbuh. Jadi yang memang yang terpenting itu adalah di fase awal, dipondasikan, pokoknya fase starter ini dia harus bagus pertumbuhannya, bagus imunnya, sehingga kalau dia fase starter ini sudah aman, sudah melewati fase starter, nanti dia di fase grower ataupun di fase finisher, dia tinggal memperbesar. Karena apa? Genetiknya itu akan optimal di situ. Kondisi lingkungan yang bagus, terus pakannya yang bagus, sehingga potensinya itu akan benar-benar muncul. Ya, inilah perbedaan untuk ayam broiler. Ayam broiler ini akan tumbuh, genetiknya akan terlihat optimal apabila didukung oleh kondisi lingkungan yang baik, terutama si pakannya. Makanya kita sebagai anak nutrisi itu harus bisa yang namanya menentukan pakan yang baik, harus sesuai dengan SNI, harus juga paham, misal jagung itu pemberiannya biasanya 60% maksimal atau 70%, untuk SPM itu maksimal berapa, dan kita juga harus mengetahui aflatoksinnya berapa, enzim fitasenya berapa. Nah, inilah pentingnya beberapa komponen yang dia akan mendukung untuk pertumbuhan si ayam broiler tersebut. Bagaimana Bimo? Baik, berarti di sini bisa disimpulkan bahwa kalau asam amino itu protein kasar ini untuk memacu pertumbuhan sel untuk asam amino lebih banyak mencerna dari pakan tersebut ya Bu ya? Iya, jadi memang yang dicari itu adalah kecernaan dari si asam aminonya itu. Dia lebih spesifik ke situ. Kalau protein kan yang dihitung adalah nitrogen ya. Nitrogen, persentase nitrogen nanti baru dikalikan dengan angka faktornya. Nah, itu sebenarnya yang dihitung adalah nitrogen. Sedangkan pada dasarnya yang dibutuhkan oleh ternak itu adalah si asam aminonya. Jadi memang spesifik pasti asam amino itu akan beriringan dengan si protein kasarnya.